Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku sebangsa dan tanah air dimanapun Anda berada. Setiap dari kita semua pasti merasa mempunyai rasa penasaran tentang dari mana kita berasal dan saat ini untuk apa dan kita ini mau kemana. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan dalam benak itu. Sebenarnya Al-Quran telah menjelaskan tentang masa di mana masa itu kita telah ada. Namun kitanya di sini bukan kitanya makhluk, bukan kitanya rahmat. Di dalam juz 30 itu di surat Al-Asr, di situ terjemahannya Al-Asr demi masa ataupun demi waktu asar. Nah, di sinilah yang dikatakan para ulama tasawuf ataupun ulama-ulama ma'rifatullah, wal asr ini demi masa yang dimana masa ini belum ada, belum tampak kezahirannya daripada Tuhan itu sendiri, belum laisa, belum menjadikan nur, belum bertajalli kepada nur, yaitu nur ilahi ataupun nur Muhammad, kemudian menjadi semesta alam. Maka dari sinilah sang insan sejati, insanun kamil itu berasal. Karena kembali lagi diri sebenarnya diri adalah diri yang hak. Namun bukan dirinya kita. Karena dirinya kita ini tidak pernah ada, rasa saja yang mengatakan kita ada. Perasaan. Namun ketika ditilik lagi sebenarnya tak pernah ada. Karena rasa ini yang mampu mengantarkan kita untuk mengenal daripada Tuhan itu sendiri, mengenal daripada Allah itu sendiri, yang dimana dia ini mengantarkan sebuah insan itu untuk menggapai daripada tujuannya, dari mana dia berasal, lantas mau kemana, dan setelah ini kita di mana. Maka seorang insanul kamil yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah dan diamanahkan untuk bermakrifat, untuk diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pasti menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilham-ilham yang ada. Maka kita harus tahu dulu dari mana. Nah, setelah tahu semuanya, maka kita kembali. Al-insanu sirru wa ana sirru. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Rahasia itu tidak lain daripada aku sendiri. Karena rahasia itu sifat. La sifati li ghairi wa sifati li ghairi. Sifatku tiada lain daripada aku. Maka kita harus tahu sifatnya Allah yang bertajalli di insan ini yang mana. Itu pada nyawa. Ada daripada sifat ma'ani, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Maka dari sifat 7 sifat inilah kezahirannya, tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah disebut sifatku tiada lain daripada aku. Maka ketika seorang manusia tidak mempunyai daripada sifat, ketika dia mengetahui itu semua, maka dia hanya merasakan ketujuh sifat ma'ani itu. Maka sangat penting sebelum kita bertakbir dalam sholat, maka kita hilangkan semua. Di dalam penentuannya itu ada di dalam takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Maka Allah itu ketika menyebut Allah, lafadznya itu gaungkan dengan penuh rasa kenyataan bahwa wujud Allah itu wujud. Maka wujudnya itu ada daripada insan, mulai daripada zat hayatnya, sifatnya, asmanya dan af'alnya. Kemudian ketika mengatakan hu, nah di sini kezahirannya ada pada sifat yang 5 itu. Apa itu? Kidam, bako, mukhalafatul lil hawadits, qiyamu ta'ala binafsi dan wahdaniyah. Baru ketika disimpan di akbar, nah disinilah kezahirannya 7 sifat ma'ani, dengan dihubungkan dengan 7 sifat maknawiyah. Nah, maka semua pergerakan daripada si manusia, si insan itu yang soleh, itu semua murni daripada pergerakannya Allah Ta'ala.
Karena sudah ada 20 sifat yang zohir ke dalam hamba itu tadi. Maka sangat penting sebelum memulai, kita harus paham dulu dalam memfanakan keakuan diri itu. Maka jangan sampai ada keakuan rasa manusia di dalam diri ketika sholat. Maka tidak ada sholat atau batal sholat ketika dia tidak bermakrifat, ataupun dia tidak menghilangkan dia punya keakuan jasmaninya, keakuan pada dirinya. Maka disinilah sangat penting yang kita tahu semuanya, yang dimana ketika mengetahui itu semua, kita akan kembali, ya, ceritanya ini bahasa akalnya kita, namun insan ini akan kembali dengan sendirinya tanpa dipaksa-paksa oleh malaikat Israil. Maka inilah tujuan kita. Tujuan insan itu lahir di dunia untuk menjadi penggantinya Allah, untuk menjadi kezahirannya, mazhari wujudnya. Maka iktikankan terus dalam hati, jangan pusing-pusing, jangan ilmu-ilmu tasawuf dibawa di pikiran, sehingga tidak menodai pikiran-pikiran kita tentang Tuhan itu sendiri. Memikirkan, ya, angan-angan kita bergentayangan ke sana kemari mencari. Padahal sudah jelas-jelas di dua kalimat syahadat itu. Maka kita harus tahu, saudara-saudara, ketika telah mengetahui, tinggal memesrakan saja, teruskan saja di dalam rasa, ya. Jangan terlalu pusing-pusing. Kalau kita tarik ke alam semesta, yang batin itu Ahmad, yang zahir alam semesta itu Muhammad. Kalau kita tarik ke diri, ruh batin ini adalah Ahmad, ya, kemudian Muhammad ini adalah jasad kita. Maka ketika kita satukan semuanya, itu jadi ahad. Ahad, itulah yang bernama Allah, karena Allah itu nama daripada nurnya, nama kebesarannya. Sementara nurnya semua yang kita lihat maupun tidak kita lihat, ataupun ruh semesta, ataupun ruh kita, ruh yang di dalam, itu adalah nurnya semua, yang terdiri dari zat, sifat, asma, dan af'alnya. Maka disitulah kita, saudara-saudara, dalam memahami pencarian itu. Ketika sudah memahami sampai di situ, dipahamkan oleh Allah, maka jalankan terus sampai betul-betul fana, sampai betul-betul hancur lebur. Tidak ada lagi dalam penglihatan mata hati kita, basiro kita tentang dunia. Tidak ada lagi, meskipun kita melihat dunia, itu semua seolah-olah hancur di mata pandangan basiro kita. Maka itulah yang kita harus jaga. Kemudian kita selalu bermesrakan, jangan pakai akalnya, jangan pakai keilmuannya, buang semua berhala-berhala yang ada. Maka sungguh begitu banyak metode-metode yang telah disiapkan oleh ulama, al-ulama warasatul anbiya. Metode-metode thariqah, metode-metode solawat yang berkedudukan kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita ketika mengetahui, baru kita tarik ke diri, mesrakan dalam rasa ilahi itu tersebut. Ya mungkin begitu saja video singkat ini, saudara-saudara. Semoga kita semua dipahamkan oleh Allah. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah Ta'ala, disayangi Allah Ta'ala, untuk dipahamkan di dalam pencarian. Salam hormat dari saya Andi Rahmat. Sehat semuanya. Salam untuk keluarga. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.